perempuan yang aku cinta. Sekarang dia udah buta, Mami. Aku rasa di belakang semua ini tuh kayaknya ada penjahat. Bakal make sure orang ini bakal menderita udah sakitin Indah. Assalamualaikum, Indah. Kurang ajar. Berani-beraninya dia masuk rumah saya. Ini aku bawain kue kesukaan kamu, sayang. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa berubah jadi baik ya? Ya wajar dong. Sebagai suami, aku harus bertanggung jawab untuk merawat Indah. Apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Itu dia si Indah. Hah? Ternyata benar kata Sandra. Dia buta. Ya Allah, untung aku gak jatuh ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Beginikah nasib orang yang tidak bisa melihat? Semuanya gelap ya Allah. Ya Allah, mampukan aku. Kuatkanlah aku untuk menghadapi semua cobaan darimu ya Allah. Ikhlaskan aku ya Allah. Masih sempat-sempatnya dia berdoa. Sayang banget. Harusnya kepalanya itu kebentur ke lantai. Jadi kamu gak usah kerepotan jalani hidup dengan mata kamu yang buta, Indah. Assalamualaikum. Apa ada orang di sini? Mas Bobby? Mama? Hah? Kok yang dipanggil Bobby, bukan Raja? Raja? Apa itu kamu? Akhirnya dipanggil juga nama anakku Raja. Ada orang? Assalamualaikum. Indah? 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 Tante Rosalin? Kamu gak usah takut sama Tante. Saya datang ke sini bukan untuk jahatin kamu. Saya bantu ya, untuk kamu bisa duduk di sofa. Gak usah Tante. Gak usah. Gak apa-apa Tante. Gak apa-apa, saya bisa sendiri. Aduh. Saya jadi merasa bersalah. Maaf Tante, jangan pegang saya. Karena kejadian kemarin kamu jadi seperti ini, Indah. Tante ngerasa bersalah? Ya, tapi kan saya nggak dorong kamu. Tapi saya jatuh, itu karena kita berantem. Kedatangan saya ke sini bukan untuk membahas itu. Kedatangan saya ke sini untuk niat baik ke kamu. Niat baik apa, Tante? Indah, apa yang bisa Tante perbuat untuk kamu untuk mengurangi rasa bersalah Tante dan mengurangi beban kamu? Saya hanya minta sama Tante untuk bertaubat. Sholat taubat nasuha. Biar Allah memaafkan semua kesalahan Tante dan perbuatan Tante. Bisa-bisanya perempuan pelakor ini menyeramahi aku dan dianggap aku sebagai pendosa. Padahal dia jatuh kan karena kecelakaan, bukan aku yang dorong kok. Indah, tujuan saya kesini untuk minta maaf, Indah. Saya paham, tapi kalau Tante ingat, saya jatuh karena Tante menampar saya.
Ya, makanya Tante datang ke sini dengan tujuan baik. Gini Indah, Tante tahu, selama ini kamu berjuang sendirian untuk keluarga kamu. Kamu jadi tulang punggung untuk keluarga kamu. Membiayai mama kamu, adik kamu. Semoga dengan tujuan baik saya datang ke sini bisa mengurangi beban kamu. Saya ada sedikit hadiah untuk kamu Indah. Ini ada cek tunai yang akan saya berikan ke kamu. Dan uang cash dolar. Saya harap kamu mau menerimanya. Tante Rosalyn, ngapain dia di sini? Ya, aduh. Ngapain sih mau senyum-senyum kayak gitu? Pasti nih. Pikirannya nih yang enggak deh pasti. Kamu, kenapa ya kamu senyum-senyum kayak gitu? Ayo. Ya gimana ya, soalnya ngeliatin kamu dari jauh tuh pesona kamu itu yang membuat aku tersenyum. Karena ternyata kamu sampai hari ini masih tetap cantik loh. Ini mau ngegombal deh pasti ya. Lagi ngapain? Aku tuh pengen main golf. Aku lihat kamu jago banget main golfnya. Aku pengen diajarin dong. Mau diajarin? Emang kamu bener nggak tahu main golf? Enggak. Kenapa sih? Kok mulut kamu monyong-monyong kayak gitu? Pasti nih otaknya ngeres nih. Kemana-mana nih pikirannya nih. Awas ya, aku nggak mau nanti ya kalau sampai istri kamu tahu, nanti aku kena muntahan lagi dari istri kamu. Indah, saya harap kamu mau menerima ini. Karena kalau di total nominal semua ini, 1,5 miliar. Supaya kamu gak usah capek-capek lagi kerja, Indah. Dan kamu bisa membiayai keluarga kamu. Anggap saja apa yang saya berikan ke kamu sebagai kompensasi rasa bersalah saya sama kamu. Kompensasi? Ya, karena kejadian di tangga darurat, saya anggap itu sebagai satu kecelakaan. Tapi saya tidak pernah mendorong kamu. Saya harap kamu mau menerima ini, Indah. Maaf Tante, saya tidak bisa menerimanya. Jadi Tante nggak usah khawatir. Saya nggak akan buka mulut. Kamu yakin? Insya Allah, Tante tenang saja. Karena apa yang terjadi sama saya sekarang, saya tidak bisa melihat. Saya rasa ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap saya. Kamu wanita luar biasa ya, Indah. Ketika kamu mendapatkan musibah sebesar ini, dan kamu masih menganggap diri kamu disayang sama Tuhan. Karena saya hanya ingin berdamai dengan diri saya, Tante. Saya ingin berdamai dengan takdir saya. Saya ingin berdamai dengan apa yang telah terjadi terhadap saya. Jadi apa yang terjadi sama Indah berhubungan sama Tante Rosalyn? Apa sebetulnya yang terjadi? Apa jangan-jangan Kalau memang kamu tidak mau menerima apa yang saya mau berikan ke kamu, it's okay.
Ternyata selama ini saya salah ya menilai kamu. Tante berikan saja ke orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Are you sure? Iya, Tante nggak usah khawatir. Saya tetap dengan pendirian saya tidak akan bicara ke siapapun. Oke, saya akan pegang omongan kamu. Dan saya harap tidak ada satu orang pun yang kamu ceritakan tentang kejadian kecelakaan yang kamu alami di tangga darurat itu. Termasuk dengan Raja dan mama kamu ya. Karena saya nggak mau dianggap sebagai orang yang ingin mencelakakan kamu. You got the point? Tante tenang saja. Saya tidak akan mungkin menceritakan ke Raja. Karena bagaimana kalau dia sampai tahu apa yang terjadi di tangga darurat. Saya tidak akan pernah merusak hubungan ibu dan anak. Oke. Kalau kamu membutuhkan saya, anytime you can call me, right? Oke, Tante. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus cepat-cepat selesai ini sebelum si perempuan gak waras Herlin itu balik ke rumah ini. Ya Tuhan, apa yang udah aku lakukan selama ini pada istriku? Dia bukan manusia. Dia seperti malaikat tanpa sayap. Sungguh sulit untuk berdamai dengan orang yang sudah mencelakai aku. Tapi terima kasih ya Allah, aku bisa menahan diri dari pertengkaran dengan Tante Rosalin. Yuhu. Mari masuk. Tuhane Herli. Cantik sekali Dok. Tada! Aku bawain kesukaan kamu. Terima kasih sekali. Ya udah kalau gitu aku langsung pergi ya. Aku takut ada fitnah di sini. Hah? Jangan begitu, sudah tenang, jangan tunggu Jo di sini. Bos di kantor itu kan saya. Lagian kan kita juga nggak ngapa-ngapain. Tunggu kita ambil kursi. Ya udah deh kalau kamu maksa. Maafin aku, sayang. Maafin aku selama ini udah bikin kamu menderita. Maafin aku. Aku cinta sama kamu, sayang. Maafin aku. Mas Bobi, kamu menangis? Bun, kamu kenapa menangis, Mas? Aku sedih, Indah. Aku sedih. Ingat semua kekejaman aku sama kamu. Mas Bobi, aku udah bilang sama kamu, nggak perlu ada yang disesalin. Aku udah maafkan kamu. Dosa aku nggak bisa dimaafin, saya. Aku udah terlalu berbuat dosa sama kamu. Insya Allah aku memaafkan kamu dan sudah memaafkan kamu. Karena Allah juga Maha Pemaaf. Alhamdulillah aku senang, Mas. Indah, aku janji. Aku janji aku akan melakukan kebaikan. Aku nggak akan jahat lagi. Amin, insya Allah. Semoga kamu gak jahat lagi ya. Sayang, kamu mau kan bantu bimbing aku. Bimbing kamu apa? Bimbing aku jadi orang lebih baik lagi, sayang. Insya Allah aku mau bimbing kamu.
Indah, gimana kalau kita nikah lagi, Indah? Gimana kalau kita ijab kabul lagi, Indah? Biar kita halal, Indah. Aku mau sama kamu. Iya, kamu mau ya, saya nggak mau ya. Saya. Mas Bobby, tunggu, kamu tenang dulu ya, kamu tenang ya. Dengerin aku. Untuk sekarang aku nggak bisa untuk kembali lagi sama kamu. Aku masih butuh waktu untuk aku, apalagi kondisi aku sekarang seperti ini. Udah, kamu Tapi tenang. kenapa, Indah? Kamu tenang, udah tenang. Kamu nggak sayang lagi sama aku? Kamu lagi emosi. Enggak, aku cinta sama kamu. Indah, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku mau sama kamu terus. Gimana kalau sampai Raja ngelihat romantisme mereka? Aku jamin Raja bakal kecewa banget. Marah, cemburu, dan ujung-ujungnya dia bakal lepasin si Indah karena udah kehilangan harapan. Atau bahkan dia marah karena Indah ngebiarin Bobby meluk dan ngerayu dia sampai segininya. Ini adalah hadiah terindah yang aku pernah dapetin setelah aku putus sama Raja. Gimana? Enak kan? Dia bisa pas. Karena masih ingat dulu sama orang pacaran, SMA mau kuliah, yang orang pakai motor Vespa, bekas punya papa. Yang mogok kan motornya. Tuh lagi tuh orang hujan-hujanan. Tapi itu kan momen yang membuat saya tuh bahagia banget loh sama itu. Aku juga ingat, udah gitu ada lagunya, ingat gak sih lagunya? Iya, lagunya kita tuh zaman itu zaman Obi Mesa, Klati Purwasi kan. Yang Hujan turun lagi. Aduh. Tapi terima kasih lo udah dimasakin. Kembali kasih. Tapi tunggu. Kayaknya tuh ada yang kurang deh. Apa? Dasi. Aduh, kamu tuh kebiasaan deh. Nih, aku bawain dasi almarhum suami aku. Dasi mantan suami kamu. Iya. Takutnya Kenapa? masih ada di situ. Enggak dong. Dia aman tapi kan? Aman. Oh ya sudah. Sini aku pakai. Kayaknya lebih cocok deh kamu kalau pakai ini. Tuh. Ih, pas banget, tau nggak? Pas nih ketemu para pengusaha se-Indonesia. Kamu tuh ya lucunya. Tante ngapain datang ke kantor Dedi saya? Mau caper ke Dedi saya? Mau ikutin jejak Elia, Ani-Ani itu? Enggak, Tante kesini cuma bawain makanan buat diri kamu. Kan mau akhirnya jadi masalah kan aku bawain makanan buat kamu. Dedi, Iya. sekali lagi Dedi berurusan sama keluarga Ani-Ani. Awas, Dedi. Kurang ajar nih anak. Gak akan saya biarin kamu. Aku permisi deh maunya. Iya. Sandra. Tante sakit, Tante. Munafik banget ya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Jadi anak itu harus punya adab. Kasian saya sama diri kamu. Udah ngebesarin anak yang nggak tahu sopan santun kayak kamu. Dasar ibunya Ani. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV.
kabul lagi Indah, biar kita halal Indah. Kamu nggak sayang lagi sama aku. Kamu lagi emosi. Pasti kali ini Raja nggak akan ngabain pesan dari gue. Indah, kamu tuh ngapain sih? Masih aja sama Bobby. Rasain kamu Raja. Biar kamu tahu si Indah itu kayak apa. Setelah itu kamu bakalan nyesel dan balik lagi mohon-mohon sama aku. Oke Sandra, waktunya sekarang beraksi. Kita bikin Raja semakin merana dan ketakutan. Sampai akhirnya dia muak sendiri gara-gara si Indah. Raja! Halo Indah, bagaimana kabar kamu nak? Alhamdulillah Om Mongol. Indah baik-baik aja. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin apa yang terjadi sama Indah sekarang, ini adalah jalan Allah untuk menjaga mata Indah dari zina mata. Om Mongol tahu? Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 10 Al-Zumar, sesungguhnya orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya ampun, kamu tuh ternyata selain cantik, budi pekerti kamu juga luar biasa. Tapi Om Mongol ingin nanya nih, ya jangan marah ya. Maksudnya bagaimana kamu bisa ngebedain antara uang 50.000 sama 100-an? Apa uangnya dikepret biar kacamatanya jatuh atau mungkin dicium-cium atau gimana? Om Mongol lucu deh kalau bercanda. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau begitu Indah mau masuk dulu ya, mau istirahat. Oh iya boleh-boleh. Selamat istirahat ya. Terima kasih Om Mongol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Indah, Indah. Malang bener nasibmu nak. Herlin ngagetin. Ngapain kamu ngomongin uang depan anak saya Indah? Indah itu bukan cewek matre. Anak saya itu mahal ya. Ya maaf, saya kan nggak bilang Indah matre. Mongol, saya kasih tahu ya. Saya emang suka uang, tapi bukan materialistis. Saya ini realistis, bukan oportunitis. Ya. Jadi semua apa-apa bukan berdasarkan dengan cinta. Apalagi udah punya anak, harusnya kamu paham dong. Keren kamu, Herlin. Ternyata kamu bisa menjadi seorang motivator keuangan, motivator ekonomi. Karena kamu keren. Bukannya emang dari dulu saya keren? Iya, itulah yang membuat aku kan dulu cinta mati sama kamu. Cuman kan kamu ninggalin aku. Oh, jadi kamu mau ungkit-ungkit masa lalu nih? Hah? Lupa siapa yang kecentilan sama Ola? Siapa yang keganjilan sama Ola? Kalau kamu gak kecentilan sama Ola, aku gak bakal ninggalin kamu. Ya masalahnya aku juga nyari kamu udah susah. Ya udah, namanya seorang pria yang sudah siap menikah, siapa yang ada di depan mata itulah yang saya ambil untuk menjadi istri saya. Kita berdua dulu kan pernah kabur dari sekolah pas jam sekolah karena kita sama-sama nggak suka pelajaran fisika kan. Kamu masih ingat kan? Ya ampun, tega banget sih. Aku gak nyangka kamu selingkuhin aku sama Ola. Ih, sebel. Nyebelin. Jangan ngambek dong sayang. Aku nggak pernah selingkuh. Justru si Ola itu yang ngejar-ngejar aku. Kamu sok kegantengan. Kamu yang gatel kok. Maafin aku ya, serius. Aku cuma cinta sama kamu 100%. Aku males banget sama kamu, benci. Kamu senyum gara-gara ingat masa lalu. Itu waktu itu bukan aku yang ngajak bolos ya, kamu yang ngajak bolos.
Kamu ngajak aku karena aku lagi ngambek sama kamu gara-gara kamu deketin Ola. Iya sih, cuman kan itu kenangan indah loh. Aduh udah deh, nanti kamu dicariin Ola sama anak kamu loh. Masalahnya aku masih pingin ngobrol sama kamu karena kamu tipikal dari dulu nggak pernah berubah, seorang pendengar yang baik. Oh, jadi kamu mau ngobrol sama aku lagi? Iya. Oh, kamu kalau mau ngobrol sama aku harus bayar 10 juta. Itu mah kecil kalau 10 juta, tapi ada satu syaratnya. Apa tuh? Kamu masakin aku makanan yang aku paling suka. Gampang diatur. Oke, aku transfer sekarang. Oke, masuk. Masakin aku ya. Mau masakin kan? Iya. Tenang aja. Oke, aku tungguin. Oke. Kamu mau apa, Sandra? Kamu nggak bisa nyalain Bobby. Kan Indah yang pegang kendali. Jadi kamu nyalain Indah? Raja, jejak digital itu nggak bisa kamu sangkal. Oh my God, Sandra, emang kamu tuh punya bukti apa, ha? Kamu masih nanya aku punya bukti apa? Oke, kamu nggak perlu percaya sama omongan aku. Tapi kamu harus percaya sama apa yang ada di dalam video itu. Karena video itu nggak bisa bohong, Raja. Indah itu emang masih cinta sama Bobby. Dan cinta dia itu tulus sama Bobby. Sandra, no, nggak mungkin. Kamu tuh paham gak sih? Indah udah cerai sama Bobby. Dan Bobby udah menyakiti. Dan bikin Indah menderita. Why would she still love her? Gak mungkin dia masih cinta sama Bobby. Perempuan itu akan mencintai laki-laki tanpa alasan. Sekalipun Bobby udah nyakitin dia. Karena perempuan itu punya cinta dan harapan yang besar, Raja. Sandra, please stop. What you're saying does not make sense. Indah itu emang beneran cinta sama Bobby. Please deh, stop denial. Sandra, I don't want to talk to you, okay? Raja, tunggu. What? Apalagi? Kamu tuh gak kenal Indah seperti aku. Aku tuh cinta sama Indah. Dan Indah cinta sama aku, Sandra. Dan bentar lagi, kita bakal nikah. Raja, why you so stupid? Sekarang Bobby udah hijrah, Raja. Jadi buat apa Indah bertahan padahal udah di KDRT kalau bukan karena cinta? Kamu tuh gak tahu apa-apa soal hubungan mereka, Sandra. Lebih baik kamu gak usah macem-macem ya. Raja, perempuan waras kalau disakitin dia bakal milih pergi. Tapi Indah, dia udah disiksa selama berbulan-bulan. Tapi dia tetap bertahan. Apa itu kalau bukan cinta? Indah gak mencintai dia lagi. Kamu gak lihat? Dia udah minta cerai sama Bobby. She doesn't want to be with her anymore. Tapi Bobby udah berubah. Dia udah jadi laki-laki yang Indah inginkan. Bahkan dia juga punya apa yang kamu punya. Dan yang kamu nggak punya adalah cintanya Indah. Cintanya Indah yang tulus, itu cuman buat Bobby, bukan buat kamu, Raja. Buka mata kamu. Ya Allah. Apa benar katanya Sandra? Apa Indah masih mencintai Bobby selama ini? No. No. I don't believe it. Tada! Tuh dia makanan kesukaan kamu. Ini kalau di rumah yang beginian, Mongol nggak boleh makan sama Ola. Di rumah itu kita selalu makannya yang western gitu loh. Nggak apa-apa, sekali-sekali kamu makan makanan lokal-lokal. Tapi tunggu. Sebelum kita makan, ada satu hal yang pengen aku omongin ke kamu. Aku tuh dari tadi udah gregetan banget. Sini. Apa lagi? Tuh penampilan kamu nggak sebanding sama Ola. Ola branded semua. Masa kamu kayak gini sih? Saya sih disuruh pakai apa aja sama Mami Ola. Sebagai nyonya ya saya terima aja. Ya tapi nggak gitu juga. Kamu bisa beliin ratusan juta buat Ola. Masa buat diri kamu enggak? Kamu tuh harus sayang sama diri kamu. Dan kamu itu punya nilai, punya value-nya. Mongol, aku ngelakuin kayak gini nih semata-mata karena aku concern sama kamu. Aku bener-beneran peduli sama kamu.
Ya ampun, ternyata Herlin masih sama seperti dulu. Apalagi perhatiannya nggak pernah berubah. Kenapa ya saya nggak berpikir panjang? Tapi kita kan masih cinta juga sama Mami. Kasihan juga Mongol, terlalu baik dia orangnya. Sampai nggak diperhatiin karena sibuk cari uang sih. Istri sama anaknya cuma mau tahu uangnya aja. Jeng. Opa sayang. Daddy! Sandra, kenapa? Ngagetin Daddy, mujur. Jantung Daddy buatan Tuhan. Kalau pakai baterai udah copot. Aku nggak ada waktu buat bercanda sama Daddy. Aku beneran marah sama Daddy dan aku nggak akan pernah maafin Daddy. Apa salah Daddy? Daddy nanya soal Daddy apa? Coba jelasin ke aku, kenapa masih ada foto Tante Herlin sama Daddy di sini? Oh, perkara foto ini. Ya, buat jaga-jaga. Jaga-jaga? Iya, jaga-jaga kalau seandainya Daddy jadi dicerain sama mami kamu. Jadi kan Daddy nggak jadi bujang lapuk, bisa nikah langsung sama Tante Herlin. Jadi Daddy emang udah ada niatan buat nikah lagi? Iya, dan nikahnya sama si perempuan yang namanya Tante Herlin itu. Sekarang juga keluar dari apartemen aku. Aku udah gak mau ngeliat muka Daddy lagi dan aku gak akan pernah maafin Daddy lagi. Aduh sayang, kasih Daddy waktu dong buat ngejelasin. Bawa barang-barang Daddy dan bawa bayi itu pergi dari apartemen aku. Sekarang! Ayo Chan. Udah kecium sini sama Opa. Opa percaya-cayang ini. Tapi Sandra, kamu jangan durhaka dong sama Daddy. Nggak boleh durhaka sama orang tua. Aku kayak gini karena Daddy sendiri. Daddy udah bikin aku hilang percaya sama Daddy. Aku udah gak mau ketemu sama Daddy lagi. Dan aku bakal langsung bilang ke Mami kalau Daddy itu selingkuh biar Mami cepet-cepet ceraiin Daddy. Aku udah gak percaya lagi sama semua omongan Daddy. Keluar! Keluar dari apartemen aku, Daddy, keluar! Iya. Daddy keluar dari apartemen aku sekarang, keluar. Daddy keluar sekarang dari apartemen aku, sekarang juga Daddy keluar. Aduh. Sandra, bukain pintu dong. Masa Daddy tidur di luar sih sama Dede Mungil? Aduh sayang. Aduh kasihan. Loh. Aduh. Kok Daddy sama Ungil di luar? Diusir sama istrimu. Bentar, ini diusir kenapa? Kok bisa diusir? Emang Daddy ngapain? Sebenarnya sih salahnya kecil banget. Daddy cuma nyimpen foto mantan di handphone Daddy, ketahuan sama Sandra. Aduh, gimana nih? Gua harus cari cara supaya Daddy nggak diusir dari apartemen ini. Soalnya kalau Daddy pergi, gua nggak bakalan bisa tidur sekamar lagi sama Sandra. Daddy, gimana dong? Daddy kan gak mungkin tidur di luar. Ntar kalau ada yang lihat gimana dong? Masa orang kaya tidur di luar bawa bayi lagi? Yaudah, Daddy tenang aja ya. Iya. Aku coba ngobrol sama Sandra. Yang penting masuk aja dulu. Yuk. Iya. Duh, kasihan Ungil nanti masuk angin. Sebentar. Ayo. Masuk dulu. Aduh. Daddy? Maafin Daddy ya sayang. Daddy janji Daddy gak akan bercanda yang berlebihan lagi. Ya udah, Daddy masuk aja dulu ya. Biar aku yang ngobrol sama Sandra ya. Siapa yang ngizinin Daddy masuk lagi? Lo tuh apa-apa minta persetujuan gue dulu dong. Ini kan apartemen gue. Iya, sayang. Aku minta maaf ya.
Tapi please, kali ini aja. Emang kamu mau rencana kita semuanya kebongkar? Gak peduli gue. Lagian kita kan nikah juga gara-gara. Kita tuh lagi acting, jadi jangan setengah-setengah. Paham? Nanti kalau Daddy tahu semuanya, gimana? Kan kamu sendiri yang suruh aku untuk acting kan? Oke. Ini semua demi rencana yang udah kita susun. Tapi awas ya Dindi, kalau lo sampai cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Oke, aku janji. Daddy. Sandra udah maafin Daddy kok. Jadi Daddy udah bisa di sini lagi. Makasih ya sayang udah kasih Daddy kesempatan tinggal di rumah sini lagi. Daddy janji Daddy akan menjadi Daddy yang lebih baik. Dan kamu memang Daddy suami teladan, suami yang baik. Makasih ya. Iya Daddy, sama-sama. Dah Daddy istirahat aja. Oh, baik deh. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kalau Daddy bikin kesalahan lagi, aku nggak mau berhubungan sama Daddy lagi. Siap. Ya udah, Daddy istirahat aja di kamar. Iya. Cepat atau lambat, aku pasti bisa naklukkin hati kamu dan bikin kamu tergila-gila sama aku. Halo, selamat siang. Anybody home? Mama, Mbak Indah. Gak ada yang mau oleh dari Bali nih. Orang pada kemana sih ini? Kok ada suara? Hello? Mbak Indah, Mama? Apaan tuh? Ya Allah, kenapa aku jadi merugikan di rumah ini? Aku menjahit barang-barang mama. Baru juga gue pergi seminggu udah kayak gini. Dia buta ya? Ada kejadian apa nih? Kok gue bisa sampai nggak tahu sih? Jangan-jangan ini pertanda baik buat gue. Raja pasti bakalan ilfil punya istri buta. Tante Rosalyn juga pasti gak akan setuju. Dan itu berarti kesempatan gue buat ngedapetin Raja jadi makin gede. Kaki siapa ini? Ya ampun Mbak Indah, kamu kenapa? Eli, kamu udah pulang? Iya, ini aku Elia. Kamu kenapa Mbak? Bantu Mbak berdiri. Iya. El? Ya ampun, kamu kenapa sih Mbak? Kok kamu bisa kayak gini sih sekarang? Oh, Mbak, kamu buta ya? What happened? Elia, sayang kamu jangan sedih ya. Mbak sudah berusaha untuk ikhlas dan menerima kondisi Mbak. Nanti kalau kamu sedih, Mbak juga jadi sedih loh. Udah nggak apa-apa. Kamu tahu, ini adalah rencana Allah untuk hidup Mbak. Sedih banget Mbak Indah, kok bisa kayak gini sekarang. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan Mbak Indah ikhlas, aku juga ikhlas jadinya. Ya, nggak apa-apa. Mbak kangen tahu sama kamu, Mbak mau peluk kamu, boleh? Iya, aku juga kangen sama Mbak. Ya ampun, yang penting kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja kan? Oh ya ampun, ya udah kalau gitu aku aja yang beresin pecahan belingnya, kamu tunggu sini aja ya. Serius, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, aku aja yang beresin. Makasih ya El. Iya sama-sama Mbak. Ngapain juga gue pura-pura jadi cewek lemah, cuma gara-gara lihat kakaknya buta. Ya, bagus dong.
Berarti hilang dong pesaing terbesar gue. Bentar lagi, Mama bakalan balik sayang sama gue sebagai satu-satunya anak yang bisa diandelin. Karena mulai sekarang, Mama gak akan bisa ngandelin cewek buta kayak lo, Mbak Indah. Bakso. Ada tukang bakso, Mbak. Kamu mau bakso nggak? Ya ampun, kayaknya seger deh bakso. Aku beli bakso dulu, kamu tolong ambilin mangkok ya. Ambilin mangkok. Ya, tukang baksonya udah pergi lagi. Eli ya, ini mangkoknya. Iya. Iya Mbak, sini maju Mbak, ke depan. Gimana El? Indah! 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 Astagfirullahaladzim. Indah! Raja? Kok bisa sih Raja muncul? Dari mana dia datang? Kagak deh, gue ngeliat drama tragedi tabrakan. Kenapa Raja? Elia, kamu tuh apa-apaan sih? Udah jelas-jelas kakak kamu tuh mau nyeberang. Tapi kenapa kamu hanya diam? Kok kamu jadi nyalahin aku sih Raja? Aku tadi mau ngejar tukang bakso, terus ya udah, tukang bakso udah pergi, aku nggak tahu Mbak ini udah ke depan. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi kamu tahu kan kondisi kakak kamu itu lagi buta, Elia. Seharusnya kamu jaga dia dong. Kenapa? Kamu gak terima kalau aku marah sama kamu? Kamu tuh emang pantas udah dimarahin ya. Karena kamu udah gak bisa jaga kakak kamu sendiri, Elia. Raja, jangan salahin Elia. Mungkin Elia juga nggak sengaja, tadi juga mungkin dia nggak ngelihat motornya. Elia, kamu nggak mungkin kan mau celakain mbak kamu sendiri? Ya nggak mungkin dong Mbak, buktinya aja tadi di dalam. Kamu mecahin gelas, aku yang bersihin kan karena aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu percaya kan sama aku? Iya, mbak percaya sama kamu. Oke, Elia, you know what? I don't care. Alasan kamu apa, ya? Buat kali ini aku maafin kamu. Tapi aku bakal terus awasin kamu ya, Elia. Because I feel like there's something not right about you. Dan kamu tuh gak pantas untuk jagain Indah. Indah, ayo. Aku bawa kamu masuk ya. Ke sini. Pelan-pelan. Bela aja terus, bikin bete. Tenang aja Raja, bakal ada saatnya lo bakal nyerah ngadepin perempuan buta kayak si Indah. Wow. Makasih ya mantan. Kamu tuh udah ngajarin aku main golfnya. Sekarang aku main golfnya nggak kaku kayak Kanebo. Luar biasa, justru di situ kan aku jadi bangga bahwa ternyata kamu tuh udah bisa mukul sampai segitu jauh. Iya sampai jauh loh. Jadi Sampai gak sia-sia dong aku ngajarin kamu. Kamu tuh ngajarin aku, wah penuh dengan kesabaran dan ketelitian. Dan satu lagi, Apa tuh? kasih sayang. Kamu nih lomba. Oh, dicari-cari ternyata kalian berdua lagi ada di sini ya. Mana permainannya? Sudah makin menyala. Mami, kenapa nggak telepon Dedi dulu? Kenapa? Kamu takut ketahuan? Kamu kayaknya makin jago deh bohongnya ya. Kita cuman main golf doang nih. Tapi sambil senyum-senyum, senang-senang, ketawa-ketawa gitu ya. Jangan-jangan Mami cemburu ya sama Dedi. Apa kamu bilang? Cemburu? Mongol, coba kamu lihat aku deh. Kamu nggak sadar, Mami ini bentuknya kayak apa? Dan dia kayak apa? Kamu mau ngerendahin aku? Kamu tuh emang udah rendah. Masa kamu nggak sadar sih kelakuan kamu? Sekarang kamu lagi latihan golf sama suami orang. Menurut kamu itu pantas nggak? Wajar nggak? Aduh ya ampun Ola, aku tuh bingung sama kamu ya. Kamu bilang sendiri kalau aku itu nggak selevel sama kamu. Tapi kok di sini aku ngerasanya kamu kayak gelisah, cemburu, kayak ketakutan gitu. Atau jangan-jangan aku ancaman ya buat kamu ya?
ancaman. Come on, look at me and look at you. You're nothing. Oke, sekarang udah ya. Lanjutin aja kalian mainnya. Silahkan senang-senang. Oke, have fun. Tunggu lah. Apa lagi sih? Kamu lupa yang ngerebut Mongol itu kamu kan? Pakai bilang kamu hamil di luar nikah segala lagi. Ada baby darling Herl. Hai. Ola, Halo, lu Mama. ngapain di sini? Aku kan pengen deket sama kamu. Nggak boleh? Nggak boleh begitu. Ntar kalau dilihat Herlin, ntar dia marah lagi cemburu. Emang Herin siapa? My darling. Ngapain kamu pilih dia? Karena orangnya baik, cantik. Tipe gue banget lah kurang lebih. Emang menurut kamu aku nggak? Kalau cantik sih iya. Tapi kan selera kita kan kadang kalau udah tetap satu, ya satu aja gitu. Coba kamu lihat dulu mataku. Sayang. Ih, jangan pakai sayang. Ntar kalau kedengeran Herlin ribet lagi. Ya udah kalau gitu nggak usah sayang. Gimana kalau aku panggil kamu Momong? Ngomong kan berarti ngomong baik. Enggak kan Momong itu maksudnya panggilan sayang. Kalau cuma manggil sih nggak apa-apa. Nah buat Momong nih aku udah siapin nih sarapan tuh. Aku Enggak. bikin dari pagi loh. Enggak ah, aku nungguin Herlin aja, dia juga bawa makanan kok. Ah nggak apa-apa. Ayo dong kamu cobain. Enak loh. Ayo Momong sayang. Lagi. Udah aku nungguin Herlin aja deh. Ah, Momong jangan gitu. Tunggu. Apaan sih nih? Kok Momong sih? Kan namanya Mongol. Ya ngapain lo di sini? Udah tahu gue lagi mesra-mesra sama Momong. Kok lu tega banget sih, La? Mongol kan cowok gue. Kan kalian belum nikah. Masih pacaran kan? Tega banget lu sama gue ya. Gue capek-capek bikinin nasi kecombrang kesukaan lo. Ternyata lu suap-suapan sama Ola. Aku bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Udah aku lihat sama mata kepala aku sendiri. Kalian suap-suapan mesra-mesraan terus ada panggilan sayang lagi. Kamu juga udah tahu Mongol itu punya aku. Kenapa sih? Emang gak ada cowok lain lagi? Ya nggak apa-apa kalau aku maunya dia emang kenapa? Salah gue di mana? Aduh. Tega banget sih kamu, La. Aduh, dua lagi. Apa lo nambahin dorongan? Hah? Jangan. Kenapa kamu tega? Cari cowok lain dong, jangan Makasih ya udah nemenin aku hari ini. Tapi kan harusnya kita nggak begitu. Kita masih muda loh. Terus emang kamu nyesel ngelakuin itu? Bukan soal nyesel kan. Herlinnya gimana? Nanti dia mikirnya kalau aku khianatin dia lagi. Ya, Helen kan belum ngapa-ngapain sama kamu. Kalau kita kan udah ngapa-ngapain, ya kamu harus tanggung jawab dong. Tapi kan nggak begitu juga kali. Loh, gimana? Kalau aku hamil gimana? Mongol! Apa? Maafin aku deh Herlin. Ini pasti ulah kamu. Karena aku kenal betul Mongol itu seperti apa. Kalau kamu nggak goda Mongol, pasti Mongol nggak akan tergoda. Ini semua gara-gara kamu. Hah? Dia yang mau kok. Lah, aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama lagi sama Mongol sih? Jangan. Kenapa kamu tega? Apaan sih? Udah deh, gak usah ribut-ribut. Yang jelas, sebentar lagi Mongol akan menjadi suami aku. Ayo sayang. Iya. Maaf ya. Kamu ngomong apa sama Erin? Aku hamil.
Udah deh Ola. Hah? Aku tahu kok cerita yang sebenarnya. Kalau kamu itu hamil di luar nikah, ya kan? Apa ya reaksinya anak kamu kalau dia tahu dia itu anak haram? Dan fitnah kamu. Aku nggak fitnah kok. Aku ngomong yang sebenar-benarnya. Tuh, Mongol pernah cerita sama aku sebelum kita putus, ya kan? Kamu ngomong apa? Kasih tahu ke istri kamu. Ngomong kamu. Kalau enggak, saat ini juga kita cerai. Oh, jadi Mami ngancam Dedi dengan bercerai? Iya. Oke, siapa takut? Jadi kamu berani? Wajar dong. Apa sih yang kurang dari Dedi? Semua kebutuhan Mami, semua waktu Dedi, semua Dedi ngalah loh demi Mami. Tapi kalau memang Mami maunya kita bercerai, ya udah. Dedi juga nggak takut. Ya ampun, tunggu. Suami kamu udah nggak takut loh sama ancaman kamu. Mongol, kamu nggak takut bakal ditinggalin sama istri kamu? Ya nggak ada masalah. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu tahu? Hilang 1 Mongol, nongol 10 Mongol. Hilang 1 Mongol, nongol 10 Mongol. Aduh. Itu artinya dia bisa dapetin 10 kalinya kamu. Kamu bakal ditinggalin sama dia, bye. Ah udah. Muka kamu udah stres banget tuh. Gue jadi Mongol stres dong nantinya. Elia. Ada Elia nggak? Ya, Elia di sini kok. Kamu temenin Mbak di sini ya. Mbak nggak mau jadi fitnah. No, Elia, nggak apa-apa kok. Kamu bisa nggak tinggalin aku sama Indah berdua? Soalnya aku butuh ngomong penting sama Indah. Hanya 4 mata. Oke. Thank you. Kebetulan lagi ada Raja. Aku jadi kepo nih. Pengen tahu gimana cintanya Raja ke Indah yang udah buta kayak gini. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Aku mau tanya sesuatu penting buat kamu. Tapi aku mohon maaf sebelumnya. Kalau mungkin topik ini agak sensitif buat kamu. Kamu tuh pilih aku atau Bobby, Indah? Jujur aku bingung aku harus ngomong apa sama kamu. Harusnya kamu nggak usah mempertanyakan ini lagi. Aku pikir kamu udah paham. Kenapa kamu diam? Jawaban aku ada yang salah. Aku sedikit kecewa sih, Indah. Berarti omongan yang aku sempat dengar itu benar. Kalau ternyata ya aku dan Bobby punya kedudukan yang sama di hati kamu. Kamu dengar dari siapa? Ya, itu nggak penting, Indah. Oke, aku akan jelasin ke kamu sekarang biar jelas. Apapun yang kamu dengar tentang aku dan Bobby itu nggak sama seperti dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu dan Bobby, kalian berdua nggak sama di mata aku. Ya. Sebenarnya di dalam hati aku udah tahu siapa orang yang harus aku cintai.
Seharusnya pertanyaan ini nggak keluar dari mulut kamu. Apakah Bobby masih sepenting itu? Apakah dia masih punya tempat yang spesial di hati kamu, Indah? Aku sudah menentukan pilihan aku. Dan aku tahu siapa orang yang ada di dalam hati aku. Aku pikir juga kamu udah tahu. Ya. Apa kamu benar-benar nggak tahu maksud aku apa? Ya, jujur aku masih nggak paham, Indah. Aku tahu kamu tuh orang yang baik. Kamu tuh orang yang sopan. Kamu tuh orang yang ramah banget. Tapi kamu gak hanya baik, sopan, dan ramah ke aku doang, Indah. Jadi aku bingung. Please, aku gak mau memaksa kamu. Tapi aku butuh jawaban kamu, Indah. Dan kalau emang aku bukan orang yang kamu cintai, it's okay. Aku bakal terima kok, Indah. Dan aku bakal tetap respect keinginan kamu. Aku bisa kok pergi dari hidup kamu dan aku gak bakal ganggu kamu lagi, Indah. Please. I need an answer from you, Indah. Apakah aku orang yang kamu cintai? Aku butuh jawaban itu, Indah. Dan aku butuh kamu jujur sama aku. Indah. Kenapa kamu hanya diam, Indah? Apakah sesulit itu buat kamu pilih antara aku atau Bobby? Indah, salah nggak sih kalau aku memikir kalau kamu tuh masih cinta sama Bobby? Astagfirullahaladzim. Indah. Aku bingung harus ngomong apa sama kamu. Aku pikir kamu udah mengerti loh. Raja, jujur aku sedih. Kamu tahu kan perjalanan aku sama Bobby bagaimana sampai aku menggugat dia cerai. Itu belum cukup untuk kamu. Ya, aku tahu, Indah. Aku itu sayang banget sama kamu, Indah. Aku cinta banget sama kamu. Tapi kalau kamu gak punya perasaan yang sama terhadap aku ikhlas kok ninggalin kamu selamanya. Dan aku gak bakal ganggu kamu lagi, Indah. Just please. Can you just please give me answer so I will know, Indah? Mami baru aja memergoki Dedi kamu sama si Herlin itu. Mereka nyata selingkuh. Kamu, Mongol, emang harus pada tempatnya dan menjadi milik aku. Kalau mami kamu sama Dedi kamu itu perkawinannya nggak bahagia. Dan harusnya kamu mempertanyakan kamu itu anak siapa. Apa benar? Ini kediaman saudari Elia Tejakusuma. Ada apa ya, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan buat saudari Elia Tejakusuma. Cinta ini